Ini loh bun, ide jualan unik kekinian. Namanya bola-bola nori ayam karage. Rasanya enak, bikinnya gampang, dijamin laris manis bun. Siapkan ayam yang udah dipotong-potong. Masukkan 1 sachet desaku marinasi, desaku bawang putih bubuk, ladaku merica bubuk, maizena dan air. Aduk sampai rata. Tunggu sampai meresap. Lalu goreng sampai matang. Lanjut bikin saus mayo. Masukkan telur ke dalam chopper. Tambahkan desaku cabai bubuk, desaku bawang putih bubuk, beserta bahan-bahan lainnya. Lalu chopper sampai halus. Untuk bola-bola nori tinggal dicampur aja semua bahan-bahannya. Aduk sampai rata, lalu bulat-bulatkan. Selamat mencoba ya. Anak-anak liburan pinginnya makan aja ya bun, dan pingin ngemil juga. Nah buatin ini aja bun, stok di freezer. Nanti mereka lapar tinggal goreng sendiri. Kita nggak ribet-ribet lagi bun. Sekali bikin hasilnya sebanyak ini, bikinnya juga super mudah. Bunda di rumah wajib bikin juga. Yuk kita bikin bareng-bareng bun. Pertama siapkan chopper, bunda masukin semua bahan yang sudah aku tulis di video. Tambahkan juga telur, es batu, lalu kita tutup dan dichopper ya. Ini sampai benar-benar tercampur. Nah kalau sudah halus seperti ini, masukkan ke dalam baskom, kemudian tambahkan tepung tapioka, tepung beras, daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian siram pakai minyak panas ya bun. Ini tambahkan juga minyak wijen dan saus tiram, aduk-aduk sampai tercampur rata. Minyak wijen dan saus tiramnya seperti biasa nanti linknya aku tulis ya bun. Nah untuk kulit kembang tahunya pakai merek yang mawar seperti ini bun, bentuknya lebar. Jadi bunda nanti tinggal dipotong-potong aja sesuai kebutuhan, mau sebesar apa ya. Kalau ini kita potong menjadi 6 bagian seperti ini bun. Kulitnya tipis, elastis, jadi nggak perlu direndam air juga nggak apa-apa ya bun ya. Biasanya kita yang beli itu kriuk-kriuk gitu ya, suka patah-patah ya bun. Kalau ini nggak mudah sobek. Tinggal di bagian ujungnya aja nanti kita basahkan pakai air supaya nempel bun. Kemudian susun di kukusan, ini dikukus selama 25 menit. Nah kalau sudah 25 menit udah matang, untuk stok tinggal disimpan aja kayak gini bun. Nanti kalau mau tinggal digoreng-goreng aja. Mau digoreng langsung besar seperti ini boleh, dipotong-potong dulu baru digoreng boleh. Anak-anak pasti suka, bisa untuk lauk, bisa juga untuk cemilan ya bun. Kalau bunda mau samaan, linknya nanti aku tulis ya untuk kulit kembang tahu, minyak wijen dan saus tiramnya. Kebayang nggak sih dari telur rebus gini bisa jadi cocolan yang ciamik banget? Tenang aja, ini bikinnya simple banget. Siapin dulu nih telurnya buat kita rebus. Ini kita rebus sampai 14 menit biar matangnya sempurna ya. Kalau sudah, ini kita bilas dengan air yang mengalir biar proses masaknya berhenti. Langsung kita kupas sampai bersih nih telurnya. Cemplungin buat kita blender dengan bahan-bahan lainnya. Buat rasa pedasnya kita pakai si merah merona, desaku cabai bubuk. Untuk rasa gurihnya kita pakai si putih andalan, desaku bawang putih bubuk. Biar saus kita balance pakai gula dan garam juga ya. Buat rasa asamnya kita pakai air jeruk nipis. Lalu tambahkan air dan minyak guys. Langsung deh kita blender semuanya. Pastikan benar-benar halus semuanya sampai seperti ini. Ini saus kita sudah teremulsi sangat baik ya guys. Siap nih jadi cocolan semua camilan. Apapun cemilannya, cocolannya saus creamy pedas dong. Pedasnya dijamin nagih dan nggak mau berhenti. Yuk langsung recook saus creamy pedasnya guys. Saus ini tuh cocok untuk cocolan apa aja. Gak cuma creamy tapi juga segar. Ayo kita bikin ranch dressing ala Wingstop. Cocok banget dicocol sama chicken tenders yang aku bikin kemarin. Apalagi cocol kentang goreng, enak banget. Yuk langsung aja kita bikin. Aku campur semua jadi satu, mayonaise, yogurt, kental manis, susu UHT, perasan jeruk nipis, dan bubuk parsley. Detailnya udah aku tulis di caption ya. Tadinya aku nyoba sedikit untuk susunya tapi terlalu kental gitu, jadi aku tambahin lagi. Dan dapet deh tekstur yang pas. Dipuji sama suami karena berhasil bikin menu mewah yang enak
enak banget kayak gini, tapi tetap murah meriah. Yang pasti bikinnya gampang banget. Kita siapkan kentang untuk potato wedgesnya. Kita rebus terlebih dahulu. Sambil nunggu kentangnya matang, kita marinasi ayamnya. Gak perlu pakai bumbu yang macem-macem, aku cuma pakai satu bumbu aja. Ini dia dry wrap andalan aku, Hotel Republic La Marine. Yang paling aku suka ya, dry wrap ini tuh butirannya halus banget, jadi mudah gitu ngeresep di daging. Apalagi komposisinya udah paling pas banget buat menu kita kali ini. Lalu kita marinasi selama 15 menit aja. Dan kentang rebusnya juga aku kasih dry wrap biar tambah gurih. Lanjut kita panggang ayamnya. Ini serius harum banget pas dipanggang. Dan kita juga panggang kentangnya. Terakhir kita bikin saus creamy. Tumis bawang bombay, bawang putih, tambahkan terigu, masukkan susu, dan juga aku tambahkan 1 sendok makan dry wrap dan tambahin sayur bayam. Ini serius enak banget, kalian harus coba. Bikin karage saus keju yang karage tuh bisa di stok terus digoreng dan tinggal digonta-ganti aja sausnya. Sumpah ini kayaknya jadi versi karage terenak yang pernah aku bikin deh. Ayam yang udah dipotong dadu aku marinasi dulu pakai kaldu jamur, garam, bawang putih, dan paprika bubuk sekitar 30 menit biar bumbunya nyerap sempurna. Untuk tepungnya aku pakai tepung terigu dan maizena. Tambahin garam, cabai bubuk, kaldu jamur, detailnya aku tulis di video ya, dan aduk rata. Bagi 2 campuran tepungnya, setengah tetap kering dan setengah lagi tambahin air buat jadi adonan basah. Terus tuang adonan basahnya ke ayam, aduk sampai tercampur rata, baru coating ke tepung keringnya. Goreng di api sedang sekitar 5-6 menit sampai golden dan crispy. Sekarang saus kejunya, tumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum, terus masukin susu full cream, keju cheddar sama spread cheese. Bumbuin sedikit pakai garam, kaldu jamur sama gula. Masak sampai mendidih dan agak mengental. Terakhir, tuang bumbu keju biar rasanya ngeju banget. Kalau udah, masukin karage ke dalam saus keju, aduk sampai semuanya terlapisi sempurna, dan jadi deh. Kata suamiku sih ini enak banget ya. Saus keju tuh mau diapain aja nggak ada yang bisa nolak sih kayaknya, apalagi dibuat saus ayam gini, juicy, creamy, ngeju, bikin lagi. Yuk recook. Super crispy, cuy, kentang ini tuh lagi viral loh di Korea. Tapi mohon maaf, menurut keyakinanku dipakein mentai kok gak kalah enak ya sama buldak. Kentangnya kita potong dadu kecil-kecil, terus kita kukus sampai empuk, blender kentang sama air sampai halus, terus kita campurin garam sama tepung tapioka, aduk-aduk sampai adonan kentangnya tuh kental kayak gini. Terus kita tinggal masukin ke dalam plastik segitiga, terus tinggal digoreng aja deh. Gunting-gunting sesuai selera ya guys, goreng sampai kentangnya crispy, kecoklatan, terus angkat. Tinggal bikin saus mentainya aja, ini campurin mayones, saus tomat, saus sambal, sama tobiko. Aduk rata, terus tinggal tuang deh di atas kentangnya. Kalau mau dicocol juga boleh. Ini sih kalau di kita kayak perkedel bondon kali ya, tapi ini lebih crispy, lebih airy. Udah langsung aja bikin, cobain. Ternyata guna mayones di marinasi ayam tuh bikin dagingnya tuh juicy dan creamy parah. Apalagi ditambah tumisan cabai hijau. Nggak ada lawan. Pakai fillet paha ayam, kita potong jadi bagian-bagian kecil. Terus kita marinasi pakai semua bahan yang udah aku tulis di video. Terutama pakai mayones. Aduk-aduk sampai ayamnya tercoating tepung. Pan fry ayamnya sampai matang kecoklatan kayak gini. Terus angkat dan tirisin. Lanjut minyak bekas goreng ayam tadi, kita tumis bawang merah sama bawang putih sampai harum, terus masukin irisan cabai hijau dan rawit merah. Bumbuin pakai garam, lada, gula, dan kaldu jamur. Terus kasih air dikit biar nggak terlalu kering. Terus ayamnya masukin lagi, aduk-aduk sebentar sampai kecampur semua. Creamy, gurihnya ayam mayo ketemu sama pedas seger cabai hijau sama merah. Asli ini sih nendang parah ya. Nambah deh nambah, kalau makan gini mah kalian cobain sendiri deh, pasti nagih. Musim hujan begini, makan nasi hangat dengan lauk kayak begini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Selamat datang di Radika Fams. Masak yuk. Pertama, orak-orik telur kalian, tambahkan udang kupas potong, wortel cincang, timun dadu, lalu kongsreng, tambahkan saus tiram dan air seikhlasnya, lalu tutup, beri larutan maizena agar kuahnya kental. Aduk-aduk sebentar, lalu sajikan. Gimana? Mudah bukan? Yuk, bikin juga di rumah.
Jujur ngaco sih ini. Dumpling noodles yang kemarin, tapi yang ini versi keju kuah creamy. Wow. Jujur gak expect ternyata dikuahin kayak gini jauh lebih enak, Mbak. Bener-bener kenyal, ketemu kuah creamy, gurih, pedes. Apalagi cuaca mendukung banget kayak gini. Dingin makan yang panas berkuah pedes. Dah asli sih, bener-bener harus coba. Terus kan di postingan yang sebelumnya banyak banget nih yang nanya soal kulitnya. Kok bisa se-stretchy itu? Beli di mana kulitnya? Padahal udah dibilang bikin sendiri. Sekalian deh aku jelasin lagi secara singkat, padat dan jelas. Cuma pakai 4 bahan: terigu, pakai merek yang biru tadi, garam, air panas dan minyak. Diulenin sampai kalis, terus di resting minimal 30 menit. Bagi 3 terus giling. Nah, tepung yang ditaburin ini, yang putih-putih ini nih, itu tepung maizena, catat ya. Nah, biar si kulitnya ini nggak nempel pas lagi ditumpuk. Kalau buat kulit gyoza atau dimsum tinggal dicetak bulat-bulat. Nah, terbukti kan super stretchy banget padahal cuma pakai 4 bahan. Udah tinggal kalian isi pakai adonan dimsum. Pinggirannya jangan lupa dikasih air biar nanti nempel. Pencet-pencet pinggirannya, terus tinggal ditarik pelan-pelan. Ulangin pokoknya sampai semuanya habis. Udah tinggal direbus. Rebusnya juga gak usah lama-lama, kayak maksimal banget 4 menit. Nah, di air rebusannya jangan lupa dikasih minyak. Udah kelar deh, tinggal diangkat. Nah, ini kan kuah keju creamy, tapi tetap kita pakai bumbu chili oil yang kayak kemarin. Karena ternyata kuah ketemu keju ketemu chili oil itu gong banget, men. Ya Allah, ini sedep banget. Ada yang bilang kayak mie sobek. Iya juga sih, mirip. Nah, ini dia kita bikin kuah keju creamy-nya. Cuma 3 bahan: susu, bumbu keju, dan whipping cream atau cooking cream. Atau versi hemat budgetnya itu pakai creamer. Cuma dimasak sampai agak blebek gitu. Terus tinggal tuang. Opsional bisa kalian tambahin lagi pakai chili oil. Dan terakhir daun bawang. Jadi, coba kalau pakai bahasa Inggris namanya jadi apa? Udah dibikinin jangan lupa di-save. Terus recook. Percaya nggak perlu digoreng dan nggak perlu pakai minyak banyak buat bikin ayam bumbu hitam kayak gini, tapi rasanya beneran legit dan gurih dan bikinnya tuh gampang banget. Chopper semua bahannya sudah aku sebutin di atas. Masukkan bumbu yang sudah dichopper tadi ke dalam panci beserta air. Masukkan airnya jangan terlalu banyak ya, dikira-kira aja sampai ayamnya terendam. Masukkan seasoningnya, diaduk-aduk. Tambahkan asam jawa yang sudah dilarutkan. Aduk-aduk terus dan biarkan sampai dengan menyusut ya airnya. Kalau sudah ngeminyak kayak begini, kecilin apinya ya. Biarkan sampai dengan warnanya menghitam dan jadi deh. Selamat mencoba. Lu harus belajar jualan. Di dunia itu it's all about sales. Semua itu tentang jualan. Karena duit itu datangnya dari mana? Dari jualan. Jualan itu adalah skill bertahan hidup nomor 1 di dunia. Dan kalau lu nggak bisa jualan, itu artinya lu nggak bisa hidup mandiri. Pokoknya Kebayang nggak sih dari telur rebus gini bisa jadi cocolan yang ciamik banget? Tenang aja, ini bikinnya simple banget. Siapin dulu nih telurnya buat kita rebus. Ini kita rebus sampai 14 menit biar matangnya sempurna ya. Kalau sudah, ini kita bilas dengan air yang mengalir biar proses masaknya berhenti. Langsung kita kupas sampai bersih nih telurnya. Cemplungin buat kita blender dengan bahan-bahan lainnya. Buat rasa pedasnya kita pakai si merah merona, desaku cabai bubuk. Untuk rasa gurihnya kita pakai si putih andalan, desaku bawang putih bubuk. Biar saus kita balance pakai gula dan garam juga ya. Buat rasa asamnya kita pakai air jeruk nipis. Lalu tambahkan air dan minyak guys. Langsung deh kita blender semuanya. Pastikan benar-benar halus semuanya sampai seperti ini. Ini saus kita sudah teremulsi sangat baik ya guys. Siap nih jadi cocolan semua camilan. Apapun cemilannya, cocolannya saus creamy pedas dong. Pedasnya dijamin nagih dan nggak mau berhenti. Yuk langsung recook saus creamy pedasnya guys. Nggak mungkin sih, nggak mungkin ada yang protes kalau udah masakin menu yang satu ini di rumah. Apalagi ngebikinnya untuk menu sahur, auto lahap sih. Jadi pertama-tama daging sapinya Mak Bening potong-potong, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal, segini aja. Kalau udah langsung aja Mak Bening rebus sampai mendidih. Nungguin itu, Mak Bening mau chopper dulu bawang jahat, bawang baik, tambahkan jahe dan ketumbar. Choppernya Mak Bening pakai dari Soseki ya. Kalau udah halus gini, sisihkan dulu karena Mak Bening mau angkat daging sapinya. Dan untuk airnya ini karena kotor dan keruh, Mak Bening buang aja. Lanjut Mak Bening mau rebus kembali sapinya untuk yang kedua kali dengan menambahkan serai, daun salam, bumbu yang tadi udah dicoper, kaldu jamur dan garam. Masak aja sampai empuk. Nungguin itu Mak Bening mau chopper bawang jahat, cabai merah, sedikit bawang baik dan juga cabai keriting yang banyak disusul dengan cengkeh. Mak Bening chopper setengah kasar kayak gini aja ya. Kalau mau lebih halus chopper lebih lama. Kemudian Mak Bening tumis bawang merah yang udah diiris-iris, tambahkan daun jeruk, tumis sampai wangi. Kalau udah wangi masukin cabai merah yang tadi udah dicoper. Mak Bening pakai chopper dari Soseki yang tampilannya estetik, pisaunya
tajam dan lowat. Untuk sambelnya ini Mak Bening tambahkan lagi minyak goreng biar sambelnya nggak gosong dan nggak gampang basi. Untuk seasoningnya Mak Bening tambahkan gula, garam, kaldu jamur disusul dengan air asam jawa. Dan ini sih air dari rebusan daging sapi. Mak Bening tambahkan sekitar 2 sendok sayur lalu masak sampai sambal ini bener-bener naik minyak. Kalau udah sisihkan dulu. Daging sapinya udah empuk, Mak Bening angkat lalu pindahkan ke ulekan. Lanjut Mak Bening geprek, jangan sampai hancur, cukup segini aja. Kalau udah langsung aja Mak Bening pindahkan ke dalam minyak goreng, ngegorengnya sebentar sampai kecoklatan. Kalau udah angkat dan tiriskan. Di sisa minyak ngegoreng sapi, lanjut Mak Bening goreng kentang, gorengnya sampai berkulit kayak gini. Kalau udah angkat dan tiriskan, kemudian masukin para kentang ke dalam sambal merah yang tadi lagi dimasak, disusul dengan sapinya. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya kecampur rata. Kalau udah gini, tinggal ditemenin aja sama nasi putih anget. Untuk daging sapinya sih dijamin auto empuk. Aur-aurin aja sama sambal dan nasi putihnya. Udah ini beneran. Beuh. Sekarang ini lagi sering banget hujan, kalau udah begini tuh makan yang anget-anget tuh enak banget. Jadi gue bikin krim sup ayam. Jujur ini tuh bikinnya simple banget, lebih enak daripada yang dijual di pasaran. Enak banget, mari kita buat. Biar ayamnya nggak hambar, ini dimarinasi dulu pakai kaldu ayam sama lada, cukup itu aja. Buat sayurannya pakai sayuran yang fresh ya, jangan yang frozen. Ini tinggal bumbunya tuh, bawang putih ditumis, pakein butter sama minyak sedikit, masukin wortel dulu, baru bisa masukin ayam, tumis sampai dia putih-putih begini nih. Buat kentelinnya ini tuh pakai tepung terigu yang ditumis dulu sebentar biar dia tuh pas dingin gak gampang encer. Udah tinggal tumis-tumis semua bahan, masukin air dulu, diaduk. Kalau semua udah mendidih, terakhir baru masukin susu. Ingat, susu jangan di awal biar dia tuh nggak pecah lemaknya. Masak sampai kental. Kalau udah begini taruh aja di wadah apapun. Kalau gue emang ini konsepnya konsep narsis ya. Kalian wajib banget coba ini ya. Sejak belajar nasi tim malas ini, istri saya sudah sebulan tidak menyuruh saya menumis sayur. Pulang kerja 5 menit sudah bisa diselesaikan. Sederhana juga enak. Beras yang sudah dicuci bersih. Tambahkan sesendok kacang polong, jagung ham, potongan jamur, potongan wortel. Kunci enaknya cukup meletakkan sebungkus cairan bumbu nasi tim ini. Lainnya tidak perlu diletakkan. Tambahkan air sebanyak biasanya memasak nasi. Tekan tombol memasak nasi saja. Sepanci nasi yang harum sudah jadi 1 suap demi 1 suap. Sungguh terlalu bahagia. Sudah belajar. Cepat buat, berikan keluarga coba ya. Selamat mencoba. Stop, kamu orang lagi lapar tuh. Cocok sekali. BDW ini bukan sup jagung biasa, ini tuh binte bilu huta atau biasa orang bilang itu milu siram. BDW ini khas Gorontalo. Untuk cara buatnya tuh gampang sekali. Untuk bahan utamanya itu jagung, tapi paling mantap itu jagung pulut, tapi di sini adanya jagung manis. Oke, di sini saya mau masak ini jagung yang sudah saya iris-iris. Untuk bumbunya simpel sekali, tidak ada bumbu khusus, cuma pakai garam, pixin dan juga taburan bawang goreng. Jadi di sini saya mau goreng ini bawangku yang sudah saya lumuri tepung. By the way, tepung yang saya pakai ini tepung sajiku biar dia lebih mantap, begitu ada rasa-rasanya. Dan nampak kamu orang lihat ini sampai bawang goreng sudah jadi. Cantik sekali. Oke, bawangnya sudah selesai. Lanjut lagi sama kerja yang lainnya. Nah, untuk ikan suwirnya itu dikukus baru dikasih hancur-hancur, kasih hilang tulangnya. Tapi kalau saya goreng dulu sedikit biar dia lebih mantap. By the way, di sini saya kerjain itu bukan sendiri tapi melainkan dari dorang-dorang ini Dan seperti yang kamu orang lihat ini pelengkapnya sudah ready semua. Lanjut lagi saya mau campur, tapi sebelum itu saya mau tambahkan dulu masako. Baru saya kasih masuk DP ikan, daun bawang, kelapanya. Dan ini tidak boleh ketinggalan daun kemanginya dan juga taburan bawang goreng, kasih banyak-banyak biar dia lebih mantap. Kenapa kamu orang lihat? Sadap. Dan ya ini sudah jadi simple sekali tuh dibikin, tapi rasanya sadap sekali. Kenapa kamu orang lihat? Apalagi ditaruhkan rica begini, baru ditaburkan bawang goreng, kong diperaskan jeruk. Dodo dia sadap sekali tuh. Kenapa kamu orang lihat? Dia sadap punya, apalagi dia panas-panas, kecut kong pedis. Baru di sini sama taruhkan kecap dulu sedikit. Saya tidak bisa bilang mi, pokoknya apa dia panggil koncomu dengan cara bagikan tag dorong penama. Kalau dorong tidak mau, taruh di leher, oke? Masakan ala restoran Cina favorit saya, sup telur asparagus ayam. Dimakan selagi hangat, supnya kental, enak banget rasanya. Apalagi ini pakai kaldu ayam dan sayuran asli. Juga ada bahan istimewanya. Saya akan buat kaldu ayam sayurnya dulu ya teman semua. Bawang bombay, wortel, bawang pre dan daun seledri. Direbus sampai mateng, sampai keluar kaldunya ya. Bawang putih yang sudah dicincang kasar. Bawang bombay yang sudah diiris-iris. Saya masukkan kaldu ayam sayur. Saya akan saring ya bawang bombay dan bawang putihnya supaya nanti supnya itu bening. Wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Saya tambahkan bahan istimewa, bubuk udang dari Crystal of the Sea. Sangat bagus buat ibu-ibu yang peduli tumbuh kembang anak. Bubuk udang ini 100% murni tanpa tambahan garam dan MSG. Kaya protein hewani dan mineral, menambah rasa umami alami pada makanan anak. Bisa langsung ditambahkan pada bubur, sup, nasi atau makanan anak sehari-hari. Sayangi buah hati, tabur gizi, tabur Crystal of the Sea. Cobain sekarang juga, tersedia di semua e-commerce. Saya tambahkan garam ya, merica bubuk, gula pasir, kecap ikan,
dada ayam filet yang sudah direbus dan sudah disuir-suir. Asparagusnya, airnya sudah saya buang ya. Saya masukkan telur ayam yang sudah dikocok ya. Saya tuangkan pelan-pelan sambil terus diaduk seperti ini ya. Supnya saya kentalkan ya teman semua. Tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Terakhir saya masukkan minyak wijen ya. Memang ku tak sempurna, ku makhluk Tuhan biasa, tapi ku punya hati yang terbaik untuk bisa menyayangi. Sejenak lihat hatiku, buanglah sedikit egomu. Percayalah cinta bisa hidup sederhana dalam kesederhanaan. Siapakah yang mampu menyentuh hatimu
dan mendapatkan belas kasihan-Mu. Apakah Dia yang benar dan sempurna, ataukah Dia yang dekat padamu? Yang ku tahu Yesus menyambut diriku saat yang lain telah meninggalkanku. Kini ku datang dengan segenap jiwaku untuk menyatakan ku mengasihi-Mu, yang sungguh ku inginkan menyentuh. Buat yang lagi lapar sampai mau makan orang tapi bosan makan nasi, tapi lagi mood makan yang pedas-pedas juga, nih bikin nih mie goreng gila. Ini aku pakai mie telur udah direbus ya, dan bumbuin pakai saus tiram, kecap manis, minyak wijen, saus sambal sama kecap asin. Terus sebelumnya aku udah halusin bumbunya, kita tumis sampai harum, masukin margarin juga, terus pecahin telur dan orak-arik. Masukin juga toppingnya kayak nasi goreng gila aja sih, pakai sosis, bakso sama sayuran. Terus aduk sampai rata dan tuang air biar mie-nya tuh nggak terlalu kering. Masukin mie-nya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Mie goreng gila siap disajikan. Manis, asin, pedas, rame banget sih ini isiannya. Kenyang-kenyang dah kalian semua. Kalau bosan makan nasi goreng gila, nih digilain gini juga enak banget loh. Medok pol. Yuk dibikin sekarang. Bikin 1 kilogram ayam goreng mentega edisi Jumat Berkah. Jumat pagi ini aku tuh udah langsung standby di dapur, karena emang udah rencana dari kemarin tuh mau bikin Jumat Berkah. Ini ada 1 kilogram ayam filet yang udah aku iris tipis-tipis dan dipotong kecil-kecil. Tambahin bawang putih, lada, garam, kaldu bubuk, dan tambahin 2 butir telur. Aduk-aduk sampai merata. Ini kita marinasi sekitar setengah jam, simpennya di lemari es ya. Untuk tambahan lauknya, di sini aku pakai sosis, sekitar 15 buah sosis. Ini aku potong kecil-kecil. Jadi untuk bikin Jumat Berkah ini sebenarnya nggak harus mewah ya. Dengan modal 100.000 aja kita udah bisa bikin Jumat Berkah loh. Nah ini si sosis aku masak dulu dengan margarin, aduk-aduk. Kebetulan di sini aku tambahin sayuran frozen. Kalau nggak ada sayuran frozen, kalian boleh tambahin jagung, kentang, wortel, buncis sesuai selera. Untuk pertepungannya di sini ada 10 sendok makan tepung bumbu instan, 10 sendok makan tepung terigu, dan 5 sendok makan tepung maizena. Semua tepung dimix jadi satu. Nah ini ayam yang tadi udah dimarinasi, langsung aja kita guling-gulingkan dengan tepung. Panasin minyak, apinya jangan terlalu besar, langsung kita cemplungin satu persatu. Jadi untuk 1 kilogram ayam ini aku bagi menjadi 3 kali gorengan ya. Nah ini warnanya udah cakep banget, golden brown. Kalau udah kecoklatan langsung aja kita angkat dan tiriskan. Sebetulnya aku tuh udah sering banget kasih resep ayam goreng mentega ini, tapi memang beda-beda ya. Ada yang ukuran 1 kilo, 3 kilo, bahkan sampai 5 kilo. Ini aku mau goreng part 2. Terus di sini aku lelehkan margarin. Bun, kan ayam goreng mentega, kok masaknya pakai margarin? Ini versi ekonomis ya. Tumis bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang halus. Masak sampai harum si bawangnya, tambahkan 500 ml air. Selanjutnya kita tambahin deh kecap-kecapannya. Ada 3 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tomat, 3 sendok makan kecap Inggris, 3 sendok makan kecap manis, lada, kaldu jamur. Dah semua aduk rata, jangan lupa diicip-icip. Yang terakhir kita kasih larutan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk, ini udah kental banget. Matikan kompornya, baru kita campurkan ayam goreng tadi. Aduk-aduk, bener-bener simple banget ya bikin ayam goreng mentega. Karena ini tuh udah jam 10:30, aku tuh udah bener-bener dikejar waktu banget ngerjain ini sendirian. Untuk tempatnya aku memakai twin wall yang berukuran 400 ml. Untuk nasi aku kasih sekitar 2 centong, kasih daun selada, ayamnya sekitar 3 potong, dan tumisan sosis sayur tadi ya. Untuk nasinya aku gunakan sekitar kurang lebih 2 liter, tapi masa ada lebih sedikit sih. Ayam 1 kilogram ini jadi sekitar 20, itu pun masih ada sisanya untuk anak-anak makan di rumah. Ini bisa kalian jadikan ide jualan, ide bisnis, atau kalian mau bikin di rumah dengan menu hemat Jumat Berkah juga bisa banget. Nah ini dia udah jadi nasi ayam goreng mentega kita. Kalau udah semua kayak gini tinggal ditutup. Kebetulan Pak suami udah dateng nih mau bantuin, cuma tinggal bantuin nutup dan tempelin stiker aja. Nah ini dia udah siap diangkut.
Langsung aja kita masukin ke kantong kresek yang besar, biar langsung dibawa aja deh. Ini tuh udah jam 11 lewat, langsung aku buru-buru ngacir ke masjid terdekat. Ini aku dalam perjalanan arah masjid, namanya Masjid Al Hikmah 42 tuh. Biasanya aku lihat di sini banyak banget yang nitipin Jumat berkah. Cuma kali ini kok aku lihat mejanya kosong. Ternyata kata penjaga masjidnya Jumat berkahnya disimpan di dalam dulu bun, biar nggak rebutan anak-anak. Mau minta maaf dulu sama abang-abang pentol yang suka jualan, karena sekarang aku udah bisa bikin pentol sendiri di rumah dengan kuah seblak yang enak banget. Ternyata pentol kriwil yang udah kenyal, lembut dan gurih disiram pakai kuah seblak bisa seenak ini. Pantesan aja bocil di rumah minta terus dibikinin. Ayamnya aku pakai bagian paha beserta kulit, terus aku banyakin lagi sedikit kulitnya biar lebih enak dan lebih gurih. Buat perbawangannya aku goreng dulu sebentar biar lebih wangi dan juga sedap rasanya. Setelah itu baru kita campurkan dengan tepung tapioka dan aduk hingga rata. Lalu cetak menggunakan garpu asal aja. Ini kita rebus sebentar ya. Kalau udah kokoh lalu angkat. Aku juga bikin versi yang pakai tahu pongnya. Nah, kalau udah direbus tinggal kita kukus kurang lebih 15-20 menitan. Kita tumis dulu bumbu halus sampai harum dan tanak, baru tuangkan air dan kasih seasoning. Setelah mendidih kita tuangkan kocokan telur dan terakhir tambahkan irisan daun bawang. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu. Kalau bikin pentol kriwil paling enak kalau makannya pas lagi anget-anget kayak gini, tinggal kita siram dengan kuah seblak tadi. Rasa pentolnya aja udah enak, asin, kenyal dan gurih, ketemu kuah yang pedas. Ini nikmat banget sih, perpaduan yang wajib banget kamu cobain di rumah.